Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Nabi Harun alaihi salam adalah saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Harun kakak sepupu dari Nabi Musa. Karena ayah beliau yang bernama Amran merupakan kakak dari Imran yang merupakan ayah Nabi Musa alaihi salam. Sehingga Nabi Musa, Nabi Harun adalah saudara sepupu. Secara usia, Nabi Harun 3 tahun lebih tua dari Nabi Musa. Tetapi Nabi Harun ini salah seorang nabi yang memiliki kepandaian dalam berbicara. Jadi antara nabi dan rasul, Nabi Harun termasuk salah seorang nabi yang memiliki kepandaian dalam berbicara. Beliau seorang orator, seorang diplomat, dan pandai berdebat. Sangat pandai merangkai kata-kata dalam bicara. Tetapi beliau memiliki sifat yang lebih lembut dibanding Nabi Musa. Nabi Musa lebih cenderung tegas. Adapun Nabi Harun vokal, tetapi beliau lebih memiliki kelembutan. Sehingga memang di kalangan Bani Israel mereka lebih senangnya kepada Nabi Harun, ya, karena sifat dan sikapnya yang lebih lembut, ya, dibanding Nabi Musa yang lebih tegas. Nabi Musa alaihissalam, beliau merasa ketika diberikan perintah untuk berdakwah di depan Fir'aun, merasa kurang mampu pandai berbicara, ya, kurang pandai dalam berbicara. Sehingga ketika Allah memberikan perintah untuk berdakwah di depan Fir'aun, Nabi Musa bermohon, ya Allah, waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikan di antara keluargaku yang bisa mendampingiku dalam berdakwah di depan Fir'aun. Harun akhi, yaitu Harun saudaraku. Jadikan Harun ya Allah sebagai pendamping perjuanganku dalam berdakwah menghadapi, baik menghadapi Fir'aun maupun menghadapi kaum Bani Israel. Nah, permintaan Nabi Musa ini bisa kita lihat dalam surat Toha ayat 29 dan 30. Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam, diangkatlah Nabi Harun sebagai pendamping dakwah Nabi Musa, sekaligus Nabi Harun pun diangkat menjadi nabi dan rasul yang membantu dakwah dari Nabi Musa alaihissalam. Karena dalam sejarah memang Nabi Musa ini beliau tegas, tetapi kurang lugas dalam berbicara. Agak kurang jelas karena memang lidah beliau cacat itu. Cara kita mungkin pelok, ya. Cadel, itu kurang jelas bicaranya. Karena memang lidah beliau ya, ada kelainan. Kenapa? Ketika beliau masih bayi itu kan beliau pernah memakan bara api, ya. Karena Fir'aun itu kan bermimpi bahwa ada pemuda di kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya, menumbangkan kerajaannya, dan akan meruntuhkan istananya. Ini mimpi Fir'aun. Sehingga Fir'aun takut dan dia bikin peraturan semua bayi laki-laki di kalangan Bani Israel harus dibunuh. Sehingga ibu Nabi Musa ini oleh Allah diberikan ilham untuk menghanyutkan Nabi Musa menggunakan peti di sungai Nil. Dihanyutkanlah Nabi Musa kecil ini di sungai Nil. Dan sungai itu kebetulan melintas pada kerajaan Fir'aun, istana Fir'aun. Nah, kebetulan di sana istri Fir'aun bernama Asia sedang mandi, ya, beserta dayang-dayangnya. Sedang mandi kemudian melihat ada peti di tengah-tengah sungai. Coba diambil, itu ada apa itu? Ada peti. Bawa sini. Diambil oleh pengawalnya.
Ketika dibuka peti itu kaget, dalam peti ada seorang bayi yang begitu tampan dan indah, rupawan, elok. Ini bayi siapa ini? Ganteng sekali. Kita ambil, bawa pulang. Fir'aun nanya, kau dapat bayi dari mana? Tadi saya mandi di sungai, ada bayi dalam peti ini. Kalau engkau mau, kita angkat dia sebagai anak kita. Jangan. Kenapa? Aku memerintahkan tentaraku untuk membunuh semua bayi-bayi laki-laki di Bani Israel ini. Nah kita malah memelihara, bagaimana ini? Ya siapa tahu anak ini bermanfaat untuk kita. Siapa tahu anak ini bisa berguna dan bisa membantu sebagai seorang raja. Udah saya bunuh, jangan. Kalau kau cinta kepadaku, biarkan anak ini aku pelihara. Fir'aun begitu cinta kepada Asia sehingga yang dimintanya dituruti. Nabi Musa ketika bayi kemudian dipeliharalah oleh Asia. Tentunya Fir'aun bagaimanapun juga dia bapak angkatnya ya. Dia sesekali mengasuh ya. Satu hari Nabi Musa ini digendong oleh Fir'aun, ya masih kecil, masih bayi. Digendong-gendong dibawa ke taman ya. Ya ngomong cara kita mah ya, diasuh. Sudah merupakan kodrat barangkali firasat atau apa bahwa Fir'aun akan menjadi musuhnya Nabi Musa. Ya. Ketika digendong Musa masih bayi ini, Fir'aun kan berjenggot. Ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Ditarik kuat. Ya. Fir'aun sampai melotot. Kesakitan dia. Marah dia. Hampir-hampir mau dibunuh oleh Fir'aun. Ini anak kurang ajar ini. Kata Asia. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang berani menarik jenggot kecuali bayi ini, kurang ajar ini. Namanya juga bayi, nggak tahu menahu. Kenapa kau marah sama dia? Dia kan bayi, nggak ngerti apa-apa. Ini jangan-jangan anak ini memang nanti akan jadi kendala saya ini. Dia akan menghancurkan kekuasaanku. Jangan begitu, belum tentu anak kecil kau nggak tahu. Kalau kau penasaran, yuk kita tes lagi dia. Tes bagaimana? Kita suruh milih dua benda. Kita bawakan dia roti sama bara api. Ya, sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwa roti dengan pisau ya, dengan pedang. Tapi sebagian juga ada mengatakan bara api. Nabi Musa disuruh ngerondong, disuruh merangkak memilih di jarak yang agak jauh. Sebelah kanan roti, sebelah kiri bara api. Coba lihat kau. Kalau bayi ini milih roti, ini berarti bayi ajaib. Tapi kalau dia milihnya bara api, berarti bayi ini layaknya bayi-bayi pada umumnya, dia nggak ngerti. Coba saya lihat. Awas aja dia, kata Fir'aun. Dilepaslah ini Nabi Musa bayi ini, ngerondong dia. Rondong. Dia merangkak. Allah mengarahkan dia, membelokkan dia yang mestinya memilih roti, pilihnya bara api. Diambil bara api, dimakan, dikunyah, yang jerit bayi. Jerit Nabi Musa ketika masih bayi itu. Kata Asia, tuh lihat dia. Dia bayi pada umumnya sama kok. Dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti, harusnya roti yang dia pilih. Ini malah bara api. Buktikan dia nggak tahu, apalagi jenggotmu. Mana dia tahu, dia bayi biasa kok. Sehingga ini yang bisa mereda amarah Fir'aun. Semenjak saat itu kemudian lidah Nabi Musa itu cacat. Sehingga ngomongnya itu pelo, agak kurang jelas. Sehingga beliau bermohon kepada Allah, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pendampingku. Kalau engkau mewajibkanku untuk berdakwah depan Fir'aun, jadikan dia sebagai juru bicaraku. Dipenuhilah permintaan Nabi Musa, dijadikan Nabi Harun sebagai nabi dan rasul pendamping Nabi Musa alaihissalam. Ada satu kejadian yang menyebabkan Nabi Harun dan Nabi Musa sempat bersih tegang ya. Ya bukan cekcok, hanya bersih tegang. Satu hari Nabi Musa mendapatkan panggilan suci untuk pergi ke Bukit Turusina dalam rangka menerima wahyu dari Allah. Kata Nabi Musa, wahai Harun, aku titip ya kaumku ini. Kau mau kemana Musa? Aku dipanggil oleh Allah di Bukit Turusina untuk menerima wahyu. Oh begitu, ya berapa lama kau? 40 hari. 40 hari, iya. Nah selama 40 hari ini, tolong ya, kau jaga nih Bani Israel.
Jangan sampai dia murtad ketika aku tinggalkan mereka. Insya Allah Musa, aku akan menjadi penggantimu. Aku akan menjaga mereka, membimbing mereka selama engkau tidak ada di samping mereka. Berangkatlah kau untuk menerima wahyu. Berangkat Nabi Musa ke Bukit Tur Sina selama 40 hari di sana. Enggak lama sebetulnya, 40 hari ya. Nah, di kalangan Bani Israel ini ada seorang munafik ya, bernama Samiri. Samiri ini konotasinya dia pengikut Nabi Musa, tapi padahal dia itu hatinya kafir. Dia tetap meyakini keyakinan nenek moyang, hanya dia pura-pura beriman kepada Musa. Ketika Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu, dia kesempatan ini. Musa enggak ada, saya akan rusak ini orang-orang Bani Israel supaya kembali kepada ajaran nenek moyang. Musa sudah menyesatkan orang-orang Bani Israel, saatnya bagiku untuk mengembalikan mereka kaum Bani Israel agar menyembah patung berhala sebagaimana yang pernah disembah nenek moyang kami ya. Akhirnya Nabi Musa ya pergi. Tapi dia nggak memperdulikan Nabi Harun. Harun mah gampang, dia mah orangnya lembut. Dia mah orangnya nggak segalak Nabi Musa. Tenang sajalah, saya nggak takut. Nah, Samiri ini kemudian membuat patung. Ya. Membuat patung yang terbikin dari lapisan emas. Ya. Besi yang dilapisi emas. Patung ini menyerupai anak sapi. Ya. Kuning, seperti emas berkilau ya. Kalau ada matahari, berkilau cahaya itu. Dan di mulutnya dikasih lubang. Sehingga ketika ada angin lewat itu menimbulkan bunyi suara ya. Seperti seruling barangkali. Dikasih lubang. Sehingga angin kalau bertiup akan menimbulkan suara. Jadi patung itu di tempat yang terbuka dia berdirikan patung sapi itu. Dia panggil, hai orang Bani Israel ke sini. Ini Tuhan nenek moyang kalian. Musa telah menyesatkan kalian. Sembahlah kembali patung ini. Ini Tuhan kita dan Tuhan nenek moyang kita dari zaman dahulu kala. Dia bisa bicara. Bisa bicara. Bisa. Mana? Ketika angin bertiup. Menimbulkan suara. Dengingan suara. Lihat. Dia bukan cuma diam. Tapi dia bisa bicara. Ini Tuhan kalian. Orang Bani Israel. Bodohnya luar biasa. Gak berpikir langsung aja dia pada sujud, pada mohon kepada patung itu ya. Ada yang minta uang, minta rezeki dan sebagainya. Datang beramai-ramai. Nabi Harun, wah bahaya ini. Kata Nabi Harun, saya biarkan bahaya ini. Musa datang hancur mereka. Nabi Harun datang, wahai saudaraku. Kenapa kalian langgar sumpah kalian kepada Musa? Sudah berjanji kalian bahwa kamu akan menjaga iman kalian sampai Nabi Musa kembali ke sini. Kenapa tiba-tiba berbondong-bondong menyembah patung ini? Tinggalkan, pergi kalian. Jangan sembah ini. Ini laknatullah. Ini benda yang bisa menyebabkan kalian kafir dan masuk neraka. Tinggalkan. Kata Bani Israel, hai Harun, kau ngomong apa? Sudahlah, ini hak saya. Ini hak kami. Ya. Ini urusan kami. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa pergi. Bukan begitu. Aku diamanati oleh Musa menjaga kalian jangan sampai murtad. Jangan banyak cincong Harun. Udahlah kamu kalau nggak suka pergi dari sini. Ingatlah saudaraku. Ingatlah kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan Allah murka kepada kalian. Nanti kalau akan diberikan azab yang pedih. Diperingati tiap hari Nabi Harun ya. Pagi, siang, sore, malam. Tapi Samiri juga sama. Sudah jangan dengarkan Harun. Ayo kita sama-sama ke patung ini. Ini sesembahan nenek moyang kita. Hargai mereka nenek moyang kita. Sembahlah ini. Biarkan saja itu Harun. Jangan dihiraukan. Waduh. Ini sebentar lagi Musa datang ini. Musa datang melihat mereka menyembah patung sapi ini. Runyam. Saya bisa disalahkan oleh Musa ini. Dan betul. 40 hari berlalu. Nabi Musa pun selesai menerima wahyu dari Bukit Tur Sina. Beliau datang ke kampung Bani Israel. Kagetlah Nabi Musa melihat kaum Bani Israel lagi pada nyembah patung sapi. Bikinan Samiri. Kaget. Celaka ini. Celaka ini. Kenapa mereka nyembah patung sapi? Ini kelakuan siapa ini? Perbuatan siapa ini?
Dipanggil Harun. Hai Harun, kenapa kau diamkan mereka? Kenapa kau biarkan mereka menyembah patung? Kata Harun, wahai Musa, kau jangan menyalahkanku dulu. Dengarkan aku dulu. Ini Samiri yang membuat patung ini. Samiri, betul. Aku Musa dari pagi, siang, sore, malam, siang, pagi, sore, malam. Tiap hari aku menghalau mereka. Mengusir mereka dari tempat ini. Mengajak mereka untuk kembali beriman kepada Allah. Mereka nggak bergeming. Mereka terus menyembah. Ini Samiri ini. Dipanggil Samiri oleh Nabi Musa. Hai Samiri, kau ini bagaimana sih? Kau telah merusak kaumku. Apa maksudmu kau membuat patung ini? Hai Samiri. Wahai Musa, ini kan patung disembah sejak zaman dahulu kala. Ya. Aku hanya membuat saja. Ya. Dan mereka ternyata mau menyembah patung ini. Tapi ini dilarang oleh Allah. Ya aku nggak tahu. Ya. Kau harus saya hukum. Dihukumlah kemudian Samiri oleh Nabi Musa. Ya. Diusir Samiri dari kampung Bani Israel. Kemudian patung tadi dihancurkan oleh Nabi Musa. Kaum Bani Israel kembali ya, diimankan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini salah satu ya andil Nabi Harun alaihissalam dalam dakwah Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisah wafatnya Nabi Harun pun cukup menyedihkan ya bagi Nabi Musa alaihissalam. Karena tentu Nabi Musa nggak punya pendamping lagi selain dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau Nabi Harun ini punya jubah. Jubah ajaib, jubah yang sangat dahsyat. Yang kalau Nabi Harun memakai jubah ini malaikat Israel nggak berani mendekat untuk mengambil nyawanya. Kalau dilepas jubah itu, Israel bisa datang mengambil nyawanya. Jadi kemana dia pergi Nabi Harun ini selalu menggunakan jubah itu. Nggak pernah dilepas itu. Ibadah dipakai, pergi dipakai, ya, ke pasar dipakai, bahkan sampai tidur dipakai, mandi pun dipakai. Khawatir kalau dilepas jubah itu, Israel datang mencabut nyawanya. Suatu hari malaikat Jibril datang menemui Nabi Musa. Wahai Musa, sesungguhnya saat-saat kematian saudaramu Harun akan datang sebentar lagi. Begitu Jibril? Iya. Ajaklah dia ke satu tempat dan suruhlah dia buka jubahnya. Allah menetapkan bahwa hari ini adalah hari kematian Harun. Kaget Nabi Musa, sedihlah beliau bahwa sebentar lagi beliau akan kehilangan partner sejati, yakni Nabi Harun alaihissalam. Satu pagi, wahai Harun, kau mau ikut enggak? Saya mau pergi ke tempat yang sangat indah. Mau kemana kau? Ke satu bukit, di sana ada tempat yang indah, ada istana, ada singgasana, pun ada kolam untuk mandi di sana. Kau ke sana mau ngapain? Ini perintah Allah. Kau ikut kan? Aku diajak oleh kau. Iya. Tumben kau mengajakku. Biasanya kau kalau mau ibadah, ada panggilan Allah, kau selalu menitipkan umatmu kepadaku. Kali ini kau mengajakku. Iya. Ikut yuk. Ya baik, kalau kau mengajakku ya aku mau. Nabi Harun pun kemudian diajak oleh Nabi Musa ke tempat yang sangat jauh ya. Melalui bukit-bukit, ngarai-ngarai, lembah-lembah. Sampai ke satu tempat yang di situ ada istana bagus ya. Ada satu singgasana yang indah disertai dengan kolam pemandian. Harun, kita mandi yuk. Mandi di sini? Iya. Aku mandi duluan ya. Nabi Musa mandi. Selesai mandi, kau gantian Harun. Aku sudah mandi, sekarang kau. Aku mandi sendirian? Iya. Melepas jubah ini? Ya tentu, masa mandi pakai jubah. Ya kan? Aku khawatir Musa. Khawatir kenapa? Kalau jubah ini aku lepas, Israel akan datang mencabut ruhku. Hai Harun, kenapa kau jadi penakut begitu? Kau dihidupkan oleh Allah. Kau mati pun Allah yang mematikan. Hidupmu, matimu di tangan Allah. Bukan di tangan jubah ini. Seandainya kau buka jubah ini, Allah nggak mencabut ruhnya, ya itu juga mungkin saja. Jangan kau takut mati, Harun. Lepaslah jubah ini, kau mandi, aku tunggu di sini. Nabi Harun kemudian melepas jubah itu. Ketika dilepas jubahnya, dia menuju ke tempat, situ ada pemandian ya, ada kolam dengan air yang sangat jernih. Nabi Musa
di luar, ya, di bagian luar ya, di halaman singgasana itu. Sambil sedih, ya Allah, kasihan Harun. Hari ini dia akan mati, akan dicabut ruhnya. Tapi ini sudah menjadi takdirmu ya Allah, aku terima. Mandilah Nabi Harun, begitu habis mandi, beliau duduk sejenak ya, agak berbaring, mungkin agak capek ya. Berbaring di samping kolam tadi. Ketika berbaring, mungkin agak sedikit perasaan ngantuk. Beliau agak tidur ya. Datanglah malaikat Israel di sampingnya mencabut ruh Nabi Harun alaihissalam ya. Ketika dicabut ya, langsung nggak berkutik, nggak berdaya. Tidak lama kemudian Nabi Musa kembali masuk ke dalam istana tadi untuk mengecek kondisi Harun. Begitu melihat Nabi Harun sudah terbujur kaku tanpa nyawa, nangislah Nabi Musa, dipeluk erat Nabi Harun. Walaupun dia sudah tahu sebelumnya ya bahwa hari ini Nabi Harun akan diwafatkan. Tapi tetap dia merasa kehilangan betul dengan partner, teman, sahabat, saudara sejatinya. Dipeluk erat sambil nangis. Selamat jalan Harun, ya. Terima kasih, kau sudah banyak membantuku. Aku berdakwah, kau sudah menjadi juru bicaraku. Terima kasih Harun, kau telah melancarkan dakwahku. Sekarang selamat jalan, kau akan berpindah ke tempat yang lebih baik daripada tempat ini. Selamat berjumpa Harun, nanti kita akan berjumpa di surganya Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam ya. Nangis Nabi Musa, bagaimanapun dia adalah teman sejati. Bukan cuma saudara, tapi partner sejati yang sudah mengalami ya suka dan duka bersama dalam berjuang.